memenuhi kebutuhan rumah rakyat, pemerintah kini menyetujui perpanjangan tenor KPR rumah bersubsidi hingga 40 tahun. Selain itu, bunga KPR subsidi juga dipertahankan sebesar 5%. Kini masyarakat yang ingin mendapatkan rumah subsidi jadi lebih mudah. Pemerintah telah menyetujui memperpanjang tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi menjadi maksimal 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan cicilan masyarakat sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi kalangan berpenghasilan rendah. Aduh, kayaknya kepanjangan banget ya. Sebagai karyawan pemerintah, apakah sampai gitu 40 tahunan? Dengan kondisi ekonomi kayak gini gimana nggak sulit gitu loh kan. Orang juga pada bingung semua. Orang sekarang suruh beli rumah juga pada mikir. Selain memperpanjang masa cicilan, pemerintah juga memutuskan bunga untuk rumah subsidi dan rumah susun tetap sebesar 5% dan 6%. Tapera bisa bekerja lebih keras supaya bisa mencapai target. Ya, sudah disiapkan kuota 350.000 supaya bekerja dengan keras, berkoordinasi dengan perbankan dan pengembang ya. Dan Bapak Presiden sudah memberikan BPATB gratis, ya, biaya perolehan tanah bangunan gratis, PBG gratis. Saya pikir itu tadi. Bila resmi berlaku sesuai simulasi BP Tapera, maka warga dengan minimal gaji Rp2.300.000 nantinya bisa mencicil rumah sekitar Rp770.000 per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesal tidak diberi uang, sekelompok pengamen jalanan nekat membakar pagar rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pembakaran terekam CCTV dan viral. Kamera CCTV merekam 3 orang mendatangi rumah warga untuk mengamen di Jatiwaringin, Kota Bekasi. Mereka terus bernyanyi meski tidak ada penghuni rumah yang keluar. Tak berselang lama, salah satu dari mereka mencoba membakar pagar rumah warga tersebut hingga muncul api. Usai beraksi, ketiganya kabur menjauhi lokasi. Sementara api mulai membesar. Beruntung warga yang melintas melihat adanya api di pagar rumah korban. Warga itu memberitahu pemilik rumah hingga api dipadamkan. Diduga aksi pembakaran karena terduga pelaku kesal tidak diberi uang saat mengamen. Kayaknya bapak-bapak habis jalan gitu kan, jalan kaki, terus gedor-gedor rumah ini, tuh kebakar gitu, dia nggak mau madamin bahwa itu, jadi orang yang pemilik rumahnya dulu suruh keluar, akhirnya pemilik rumah keluar. Pas keluar itu, petugas kepolisian Polsek Pondok Gede telah olah TKP serta meminta keterangan pemilik rumah dan saksi. Polisi mengamankan rekaman kamera CCTV untuk mengungkap dan mengetahui motif terduga pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung Kamis pagi. Masa aksi menyampaikan kritik keras terhadap program MBG yang dinilai tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Oke, saya minta tolong tertib kawan-kawan. Cukup. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung Kamis pagi. Dengan membawa berbagai poster tuntutan, massa menilai program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi nasional justru berpotensi menjadi ladang penyaluran kepentingan kelompok tertentu serta membuka celah penyimpangan anggaran hingga ke tingkat daerah. Dalam orasinya, para demonstran mempertanyakan prioritas pemerintah yang menggelontorkan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis di tengah beragam persoalan mendesak yang masih dihadapi rakyat. Mulai dari akses kesehatan, biaya pendidikan, hingga keterbatasan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengawasi dan mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis. Bahwa masyarakat lebih perlu jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Bahwa masyarakat lebih penting untuk melaksanakan pendidikan yang layak di Provinsi Lampung. Semangat kawan-kawan. Aksi tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Massa pun berjanji akan terus mengawal dan menyuarakan tuntutan mereka hingga pemerintah memberikan jawaban atas kritik yang muncul terhadap program MBG. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ribuan relawan MBG menggelar aksi Long March mendukung program makan bergizi gratis di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi serupa juga dilakukan oleh ribuan karyawan SPPG di depan kantor DPRD Jawa Barat. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, ribuan massa aksi yang didominasi emak-emak relawan program makan bergizi gratis melakukan long march dari Stadion Gelora Bangkalan ke kantor pemerintah kabupaten setempat. Mereka mendukung program makan bergizi gratis yang sudah berjalan saat ini di Bangkalan, Jawa Timur. Aksinya juga diikuti oleh para karyawan SPPG, supplier hingga mitra atau pemilik dapur MBG. Dalam orasinya, program MBG menurut mereka telah memberikan lapangan kerja pada ribuan warga Bangkalan dan bisa menyerap hasil pertanian maupun peternakan yang menyuplai kebutuhan setiap dapur MBG. Aksi serupa juga digelar oleh ribuan relawan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di depan kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah untuk mengevaluasi Badan Gizi Nasional serta menangkap koruptor di lingkaran DGN. Meski demikian, para relawan juga menuntut pemerintah agar tidak membubarkan program MBG serta tidak menutup sepihak SPPG. Menurut para relawan, jika SPPG dibubarkan, dampaknya akan ada PHK massal hingga membuat angka pengangguran semakin meningkat. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat, terus membaik. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat Yuvita pasca kritis. Rencananya pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta penegak hukum menjatuhkan hukum kebiri kepada pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk mantan istrinya. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR, keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Budi menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Dan ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah.
untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Keluarga korban YTR marah dan tidak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban menuntut mata tersangka Taufik Hidayat sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga waktu saya dihukum seberat-beratnya, bagaimana dia apa yang akan dapat menjaga saya gitu. Dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa melihat. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Istri polisi Polres Bau-Bau mengambil dan menahan rapor milik seorang siswa SD di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tanpa izin. Rapor itu diduga dijadikan jaminan atas persoalan utang piutang yang melibatkan orang tua siswa. Persoalan utang piutang yang diduga melibatkan orang tua siswa berujung pada dugaan penahanan rapot seorang siswa SD Negeri 3 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Rapot diduga diambil oleh seorang istri polisi Polres Bau-Bau berinisial S saat pembagian rapot kenaikan kelas pada tahun lalu. Terduga pelaku datang ke sekolah mengaku sebagai tante siswa. Karena percaya dengan pengakuan tersebut, guru wali kelas menyerahkan rapot kepadanya. Keluarga siswa SD mengaku baru mengetahui rapot keponakannya telah diambil setelah mengonfirmasi ke pihak sekolah pada April 2026. Setelah melakukan klarifikasi, oknum Bayangkari tersebut mengaku mengambil rapot atas inisiatif sendiri dan menjadikannya sebagai jaminan atas utang 2 juta rupiah. Sementara itu, Kasubmas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan mengatakan laporan tersebut telah diterima dan kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Bau-Bau. Hingga kini, rapot siswa tersebut masih belum dikembalikan. Pihak keluarga berharap penyelidikan dilakukan kepolisian dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan hak siswa untuk memperoleh rapot dan melanjutkan pendidikannya tidak lagi terganggu. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.